Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah, kali ini saya mau berbagi tips ya, bagaimana kita merawat baterai LiPo 1S ya, terutama supaya nggak cepet kembung dan lebih awet lah ya, lebih tahan lama kalau kita pakai berkali-kali. Nah, kalau kalian punya baterai 1S ya, LiPo 1S, itu kalian pasti pernah ngerasain baterainya itu kok cepet banget kembung ya. Nah, ini salah satu contohnya nih, saya ada baterai 300 mAh. Ini udah agak kembung, tapi nggak kembung-kembung banget, tapi kerasa nih ada udara di covernya sini, jadi kelihatan lebih gemuk lah ya. Kalau kata orang-orang di hobi ini, baterainya hamil. Nah, bagaimana kita cara merawat atau menjaga baterai 1S ini tetap optimal dan tahan lama ya? Memang semua baterai pasti ada umurnya lah. Baterai itu pasti dicas, ada yang harus berapa kali memang harus diganti, tapi gimana caranya kita bisa menjaga baterai ini tetap awet sesuai dengan masa umurnya baterai itu sendiri. Oke, tips untuk merawat baterai 1S itu menurut saya yang pertama itu adalah jangan digeber ya. Maksudnya ini ketika dicolokin ke micro drone atau micro whoop ya, seperti ini, jangan diterbangin sampai baterainya benar-benar habis. Kalau saya sih biasanya terbang sampai mendarat ya, itu di voltase 3,4 3,3 itu saya harus balik kemudian mendarat lah. Jangan sampai kurang dari itu, apalagi kurang dari 3, itu akan membuat umur dari baterai 1S ini nanti akan cepat kembung. Terus yang nomor 2 itu baterai sebaiknya disimpan di tempat tertutup ya, di tempat tertutup dan di temperatur yang nggak dingin dan nggak panas. Usahakan ya kayak suhu biasa lah, suhu kamar ya kira-kira. Jadi usahakan saya taruh di kayak case seperti ini. Oke, yang penting usahakan di tempat tertutup dan disimpan nggak kena matahari langsung, dan suhunya itu nggak terlalu panas atau dingin ya. Terus yang ketiga adalah kalau misalkan baterai ini akan disimpan, itu sebaiknya atau direkomendasikan disimpan di voltase storage ya. Apalagi kalau misalkan kita lama nggak mainin misalkan, atau kita break atau pensiun dulu ya, atau seperti saya yang jarang-jarang main ya, saya biasanya main ya seminggu sekali biasanya di hari-hari libur aja. Itu memang sebaiknya ketika disimpan itu di posisi voltage storage antara 3,85 sampai 39 ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur storage ya, menyimpan baterai ini di voltase 3,85 sampai 3,9 tuh caranya gimana? Karena memang untuk baterai 1S ya seperti ini agak susah memang daripada baterai-baterai 2S, 3S sampai 6S. Ini contohnya baterai 2S. Ini baterai 4S ya, baterai 4S. Ini juga ada baterai 4S. Nah, ini konektornya, karena konektornya udah bentuknya seperti ini. Ini pakai XT30 ya, yang ini pakai XT60. Nah, saya ada charger ya yang punya fitur storage. Saya pakai ini ISDT 608AC ya. Ya, rata-rata charger seperti ini ya, charger hobi namanya, itu biasanya punya fitur storage. Jadi nggak hanya ngecharge atau discharge, tapi dia punya fitur storage yang akan menyesuaikan voltase di baterai atau di tiap selnya itu di voltase storage. Tapi rata-rata untuk charger hobi itu biasanya konektornya itu kalau nggak XT60 sama balance portnya di sini atau XT30. Nah, ini kalau pakai 1S ini kan pasti nggak bisa nih dipakai di sini. Nah, kalau baterai kayak ini nih 4S XT60, ini tinggal colok seperti ini bisa, karena memang portnya biasanya ditujukan untuk port XT60 ya. Begitu juga untuk yang XT30, ini tuh udah ada konverternya juga, pakai konverter ini XT30 ke XT60. Jadi tinggal dicolok seperti ini, kemudian dicolok ke port ini sama balance portnya, lalu tinggal disetel di fitur storage. Nah, bagaimana untuk yang 1S? Kalau untuk 1S itu saya biasanya pakai alat tambahan ya. Alat tambahannya itu
Yang biasa saya pakai itu ada dua. Nah ini saya tunjukkan, ini ada dua ya. Yang pertama itu bentuknya seperti ini, kabel. Ininya portnya pakai ST60 dan balance port ya. Ini 6 balance port 6S. Lalu ini ada 6 kabel. Ini di paralel nih. Ini hasilnya pakai konektor PH2 ya. Cuman karena baterai 1S saya itu rata-rata pakai yang PT 2.0. Jadi ini aku ganti pakai konektornya yang PT 2.0. Tapi aslinya itu seperti ini. Nah aslinya itu seperti ini, pakai konektor PH 2.0. Yang kedua itu modelnya yang seperti ini. Nah ini nggak ada balance portnya ya. Ini cuman ada konektor ST60. Terus di sini ada 6 port PH2 nih ya sebenarnya. Cuman saya pakai converter ya buat ke PT 2.0 nya. Terus apa bedanya nih antara yang ini sama yang ini? Bedanya kalau yang ini baterai 1S kita kalau dicolok nih semuanya itu tetap dianggap sebagai baterai 1S, cuman kapasitasnya itu dikali 6. Jadi misalkan ini pakai baterai 450 ya, itu berarti dianggap kalau dicolokin semua itu jadinya 1S tapi dengan kapasitas 450 dikali 6. Jadi kira-kira sekitar 1S dengan kapasitas 450 kali 6 jadinya 2700 ya, kalau nggak salah hitung ya. Nah kalau yang ini, kalau pakai yang ini itu dia dianggap sebagai baterai 6S kalau misalkan dicolok semua. Nah ini bedanya, kalau yang pakai ini itu semua portnya ini harus diisi ya, nggak bisa cuman diisi separuhnya, misalkan 3 atau diisi cuman 4 tuh nggak bisa. Itu harus diisi semua ke 6 nya, dan karena dia akan dianggap sebagai baterai 6S. Jadi kalau misalkan ada 450 ini aku colokin semua, dia akan dianggap baterai 6S, kapasitasnya 450. Oke, kita langsung demokan aja ya gimana sih cara menyimpan baterai 1S di voltage storage. Kita colok terlebih dahulu. Oke, udah nyala. Kita fokusin dulu ya. Oke, nah kita pakai yang alatnya yang ini dulu ya. Ini kita tinggal colok aja sih, simpel sih sebenarnya. Ini tinggal dicolokin aja satu persatu. Kalau yang pakai kabel ini semua portnya harus diisi ya. Oke, langsung aja kita colokin ya semua ke 6 nya. Nah ini udah kecolok ya semua 6 nya. Ini tinggal dicolok seperti biasanya. Ini colok ke sini, kemudian colok ke balance portnya seperti ini. Nah ini bisa kalian lihat nggak ya? Nah ini bisa kalian lihat ya, di sini kedeteknya jadi baterai 6S ya. 1 sampai 6 nya ini ada voltasenya, tinggal dicas, bukan dicas ya, dijadiin voltage storage ya. Kita tinggal di menu, kalau di ISDT ya, di bagian tas ini kita ganti. Ini ada pilihan charge, discharge. Nah biasanya itu ada fitur storage nih. Nah fitur storage nya kita pilih, dia akan otomatis berhentinya di volt 3,85 ya, karena ini LIAV. Kalau misalkan ini LiPo itu akan beda lagi tuh di 380. Ini balikin ke LIAV. Nah selnya ini akan kedetek sebagai 6S. Untuk currentnya, nah itu tinggal kita pakai satu selnya ini ada berapa nih, 450 ya. Ini kita bisa pakai 0,4 atau 0,5 ya, karena 450 nggak ada di sini. Karena kita mau discharge atau cas pakai 1C doang, 1 cycle doang, biar memperawet baterai. Oke, kita start aja langsung. Nah ini udah jalan nih, tinggal kita tunggu aja. Dia akan coba ngeratain semua, jadi voltasenya 3,85, sama seperti ngecas baterai 6S.
Nah ini lagi jalan ya ngecasnya, ngecas atau discharge ya, pokoknya dia voltase akhirnya di 3,85. Nah ini masih ada yang 369, itu tinggal ditunggu aja. Harusnya sih kalau baterai 1S seperti ini sih nggak makan waktu lama ya. Oke, itu untuk pakai alat yang pertama ya, yang seperti ini. Selanjutnya kita pakai alat yang kedua ya, atau alat bantu yang kedua, pakai yang model ini. Oke, ini kita stop aja. Oke, kita cabut. Nah untuk alat yang kedua, kalau yang ini itu nggak perlu diisi semuanya ya. Contohnya kalau cuman 2 baterai juga dia bisa gitu. Caranya ya kita tinggal colokin seperti ini, misalkan 2 baterai gitu ya. Ini kita tinggal colokin aja. Ini nggak ada balance portnya ya, karena memang walaupun dia colok lebih dari 1 baterai, tapi sebenarnya ini tetap dianggap sebagai 1 sel ya, 1S. Nah ini kita langsung colok aja ya. Ini kita colokin. Yang ini pakai yang alat yang kedua ya. Alat yang kedua ini dia nggak akan terdetek kayak yang pertama ya, ada 6S. Dia hanya kedetek voltasenya aja nih di sini di pojok nih, 3,9 ya di sini ya. Nah ini tinggal tinggal fungsinya pakai storage. Di sini fiturnya kita pilih storage. Kemudian selnya ini kita ganti ke 1S. Nah untuk currentnya ini karena tetap dianggap 1S tapi kapasitasnya besar ya, ini harus kita sesuaikan nih currentnya, karena ini pakai 452 ya, berarti 900 mAh total ya. Berarti kalau 1 cycle itu kita set di currentnya itu di 0,9 ya. Nah ini tinggal start. Ini biasanya ada warning sedikit. Nah kayak gini, nggak apa-apa, ini di ignore aja. Oh ini nggak bisa karena ini ternyata udah posisinya storage charge ya. Kita coba cari baterai lain ya, sebentar ya. Oke, kita pakai baterai lain ya. Baterai ini kayaknya voltasenya masih rendah ya, karena habis dipakai kemarin. Ini kita colokkan aja, ini terserah nih mau dicolokin di mana aja karena nanti akan di balance sendiri ya. Kita tinggal colokin ke chargernya seperti ini. Nah ini sama yang tadi ya, storage, ini nya LIAV, voltase N nya di 3,85, selnya 1S, currentnya 0,9 ampere ya, karena ini 450 kali 2 jadinya 900 mAh ya. 1C nya berarti di 0,9 ampere. Ini kita tinggal start. Ini ada warning, ini di ignore aja. Nah dia akan otomatis ngecas atau discharge ya. Pokoknya yang penting voltase akhirnya dia di 3,85 volt. Oh iya, usahakan mau pakai yang seperti ini, mau yang seperti ini atau pakai yang ini yang lagi dicas, baterainya itu kapasitasnya sama ya, dan tipenya sama ya. Kalau misalkan LIAV juga samakan dengan LIAV, kalau misalkan non LIAV ya non LIAV, sama kapasitasnya. Kalau ini 450 ya semuanya harus 450, jangan beda-beda, akan berbahaya nantinya buat ketika proses chargingnya. Ini tinggal tunggu aja, harusnya sih nggak lama ya, biasanya sih tergantung dari voltase awalnya ya berapa.
Nah, kira-kira itu dulu ya tips yang bisa saya share. Kalau misalkan saya ada yang salah, tolong dikoreksi aja di kolom komentar. Saya juga masih belajar ya di dunia FPV ya, terutama di micro drone. Itu kalau kalian misalkan ada komentar, saran, feedback, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar ya. Oke, paling segitu dulu tips dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, thank you, bye bye.